Dan malam ini insyaallah ta'ala kita akan ambil satu tema yang penting juga, serampangan memponis bid'ah. Dengan kita mengenal ini, kita ingin jelaskan kepada orang bahwasanya ahlus sunnah itu tidak serampangan, tidak sembarangan memponis apa perkara itu bid'ah atau tidak. Apalagi akan memponis pelakunya menjadi ahli bid'ah atau tidak. Ini akan kita kaji, akan kita ambil insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Tetapi kita ingin mengingatkan kembali, terakhir sampai mana kita? Athar sahabat belum ya? Baik, sekarang akan kita ambil. Sebelum kita masuk ke materi inti, perhatikan halaman 42 bagi para pemirsa baik dari Hijrah TV yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini dan setiap malam. Demikian dari pemirsa MKH di TV kabel maupun yang lainnya. Demikian juga yang dari Rinjani. Demikian juga yang dari Satu Radio yang tergabung di kesempatan malam hari ini. Dan akan kita ambil halaman 42 C, dalil athar sahabat. Kita ingat ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya agama ini qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabah. Nah, akan kita ambil dalil dari athar sahabat tentang larangan dan celaan terhadap perkara-perkara bid'ah. Yang pertama, seorang berkata kepada Ibnu Abbas. Haji Mardi, siapa Ibnu Abbas? Sabirhan. Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Israhli. Wan. Apa? Woi, Chris. Jelas sahabat. Karena memang ini asar sahabat. Des. Pak Lui. Misan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Baik. Ada seorang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ausini, berikanlah aku wasiat." Beliau menjawab, "Alaika bitaqwallah wal istiqamah." Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan istiqamah dalam menjalankan agama, tetap. Ya. Alaika bis sunnati wa iyyaka wal bid'ah. Ikutilah sunnah dan jangan melakukan apa? Bid'ah. Inilah wasiat orang terdahulu, singkat-singkat, enggak panjang-panjang. Ausika bitaqwallah wal istiqamah wattabi wa alaika bis sunnah wa iyyaka wal bid'ah. Bertakwa kepada Allah, istiqamalah menjalankan sunnah agama, ikuti sunnah, jangan jauhilah perkara bid'ah. Dan di sini lihat Ibnu Abbas tidak cukup menyebutkan ikut sunnah, enggak cukup, tetapi juga sekaligus mengingatkan apa? Jangan mengerjakan bid'ah. Sebagaimana ibadah tidak dikatakan ibadah sampai orang meninggalkan syirik, maka sunnah tidak akan ditegakkan sampai kita meninggalkan apa? Bid'ah.
Lawan tauhid apa? Alhamdulillah. Lawan sunnah? Bid'ah. Lawan maksiat? Masya Allah. Ulah doang kadusnya di hadiah ruannya. Baik. Wasiat yang pertama itu, atau athar sahabat. Yang kedua, Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, lan tadhilla ma tamassakta bil athar. Engkau tidak akan tersesat selama engkau berpegang teguh kepada athar. Athar dimaksud adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu jaminan Nabi. Ya. Kemudian jaminan Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian dapat hidayah. Kemudian Nabi menyebutkan, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi beliau mengatakan, ya, lan tadilla ma tamassakta bil athar. Engkau tidak akan tersesat selama engkau berpegang teguh dengan athar, yaitu apa? Sunnah. Ya, meskipun apapun kata orang, ya, kalau kata orang sih bukan dalil. Sekarang yang kita ingin dalil itu Allah. Yang kita ingin dalil itu apa? Hadis. Yang kita ingin dalil itu ucapannya para sahabat. Udah itu saja. Kalau kita mau dengar kata orang sih nggak habis, ini debu tetangka, nggak bisa kita ambil semuanya. Baik, yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kufitum. Sesungguhnya Islam itu sudah cukup bagi kalian. Islam sudah lengkap. Mau cari apa? Coba. Semuanya ada dalilnya. Berarti kalau tidak ada dalilnya, bukan bagian dari Islam. Dan Islam tidak memerlukannya. Jadi kalau tidak punya dalil urusan ibadah ini, berarti apa? Islam tidak memerlukannya. Dan dia bukan bagian dari apa? Islam. Ahlan Ghalib. Masya Allah, ini peserta dari Bali nih. Nah, paling jauh ini, Masya Allah, ini dari Singaraja. Masya Allah. Ya, Om Ci. Garing jemaah, besok aja dia nih ke Senggerahan kalau gini nih. Baik. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalian, ya, Islam itu sudah cukup bagi kalian. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Enggak ada tawar-menawar sudah. Enggak ada yang mengatakan bid'ah hasanah itu. Hatta yang bilang bid'ah hasanah dalilnya pun pakai dalil apa? Sunnah. Apa katanya? Man sanna sunnatan hasanatan. Enggak ada hadis mengatakan man badda'a bid'atan hasanatan. Siapa yang buat bid'ah hasanah? Enggak ada. Sunnah hasanah. Tapi kan hadis itu punya asbabul wurud, sebab datang. Ternyata apa? Nabi menganjurkan sedekah. Sedekah sunnah apa bid'ah? Sunnah, karena Nabi yang suruh. Baik. Kemudian yang berikutnya ucapan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ini senjata ini para jemaah yang melegalkan bid'ah dengan dalil bid'ah hasanah. Apa kata beliau? Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat sekalipun orang mengatakan dia hasanah.
Sebelum ada manusia yang bakalan mengatakan bidah hasanah loh ini para jamaah. Sudah ditutup rapat oleh sahabat. Dan tentu yang paling paham ucapan Nabi siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya majuan dikit. Itu di belakang kasihan tuh. Ya. Baik. Kalau kita melihat para jamaah, ada enggak dari sahabat memuji bidah? Enggak ada. Loh, bagaimana ucapan Umar? Ni'matul bid'ah hadhihi. Ini bidah yang paling enak. Kita jawab, pertama ada riwayat yang tidak dibacakan. In kanat hadhihi bid'ah. Riwayatnya andai kata ini bid'ah. Dan yang dikatakan bidah hasanah oleh Umar apa? Salat tarawih berjamaah dengan satu imam. Apakah Nabi tidak pernah mencontohkannya? Pernah mencontohkan berapa? 3 malam. Jadi enggak ada dalil. Sudah hanya ini saja dalil dari sahabat yang dipopulerkan untuk melegalkan bid'ah hasanah. Hanya ini doang, enggak ada yang lain. Sementara anaknya Ibnu Umar, ya, semua bid'ah sesat sekalipun dia dianggap hasanah. Ibn Mas'ud, kullu bid'atin dhalalah. Baik. Ini semua dari sahabat. Ibn Abbas, Abu Darda, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Umar. Sekarang dari tabi'in, Muhammad ibn Sirin. Beliau mengatakan, kana an-nasu yaqulun, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apabila seorang berpegang pada athar atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus. Kana an-nas yaqulun, kana ar-rajul idza kana 'ala al-athar fahuwa 'ala as-siratil mustaqim. Apabila seorang di atas athar, jejak, sunnah, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berada di atas jalan yang lurus. Maka kelurusan itu dilihat orang itu di atas sunnah atau tidak. Bukan orang yang bilang dia lurus. Tapi yang bilang dia lurus itu adalah dalil dan perbuatan dia, amalan dia. Baru orang bisa dikatakan lurus atau tidak. Kemudian Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala mengatakan, semakin jauh ahli bid'ah tersesat dalam bid'ahnya, maka semakin jauh pula ia dari Allah. Jadi orang semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari Allah. Semakin tenggelam dalam bid'ah, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mana Allah pernah meridhai bid'ah? Enggak ada. Yang Allah katakan, wa raditu lakumul Islam. Yang aku ridhai itu adalah Sekarang apakah bid'ah dari Islam? Tidak ada bid'ah dari Islam. Kalau dari Islam sunnah namanya. Dan lihat ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lam annal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang hakiki itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan ini yang berat para jamaah. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Iblis lebih suka apabila manusia berbuat bid'ah daripada maksiat. Lebih senang setan itu pada, maka itu sebabnya laris manis bid'ah itu. Ya. Banyak sekali zakharifnya, hiasannya bid'ah itu. Banyak penariknya. Dan hebatnya variasinya banyak. Kalau sunnah ya udah itu aja sudah. Mati-mati itu sudah. Kenapa? Wahyu udah nggak ada.
Tapi kalau bid'ah ini sebagaimana kata Ibnu Abbas, ma min amin illa wa ahdatsu fihi bid'ah. Setiap tahun itu muncul bid'ah terus. Wa amatu fihi sunnah, dan dimatikan sunnah. Hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunan, sehingga bid'ah hidup, sunnah mati. Setiap tahun akan muncul para jamaah. Ya, umpol ya? Ya tak. Siap kamat Om. Baik. Ya. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha hatta yada'aha. Sebab maksiat masih mungkin pelakunya bertaubat. Karena apa? Orang tahu itu maksiat. Masalah. Wal bid'atu la yutabu minha. Adapun bid'ah itu pelakunya sulit bertaubat hatta yada'aha, sampai ditinggalkan. Dan ini betul sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Ya. Apa kata Imam membawakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha atau hatta yada'a bid'atahu." Allah Azza wa Jalla menutup pintu taubat dari pelaku bidah. Maka berat bidah ini para jemaah. Soalnya nomor 2 dari syirik dia. Innallaha hajaba, Allah menutup. Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bidah. Menutup taubat dari pelaku bidah, hatta yada'a bid'atahu, sampai ditinggalkan bid'ahnya. Ya tentu para jamaah, selama kita anggap amalan kita baik, mungkin kita tinggalkan? Mungkin apa tidak? Amal baik disuruh meninggalkannya bagaimana? Enggak mungkin. Dan sudah kita sebutkan definisi bid'ah itu adalah tudahi syar'iyyah, cara dalam beragama mirip dengan mirip. Berarti apa? Mirip dengan kebenaran. Apalagi yang sifatnya bid'ah idhafiyah itu loh. Dasar ibadahnya ada, tapi caranya, tempatnya, jumlahnya akan mirip. Ya masuk Bapak. Udah nyandar nih le kiri nih. Nah, nyandar tembok napa? Baik. Jadi kita katakan memang berat bid'ah ini para jamaah. Ujian. Karena itu setannya lebih senang. Jadi lebih berat setannya bid'ah ketimbang setannya maksiat. Karena maksiat orang kan masih sadar. Maka lihat ketika dia ketangkep basah, apa katanya? Maaf, khilaf katanya. Tapi bid'ah hasanah. Ya. Setelah bilang hasanah, ya yang salah itu kan yang nggak sholat katanya. Kalau saya yang sholat benar. Ya. Nah, maka ini berat para jemaah. Maka pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin. Allah menutup pintu taubat dari pelaku bid'ah sampai ditinggalkan bid'ahnya baru bisa taubat. Jadi selama masih dianggap itu baik, nggak mungkin ditinggalkan. Maka sedikit ya tokoh-tokoh bid'ah itu yang rujuk kepada sunnah, sedikit dibandingkan pelaku kalau maksiat, masya Allah banyak yang kembali, gampang dimasuki. Kenapa? Dia tahu dirinya maksiat soalnya. Tapi yang bid'ah berat. Kenapa? Selama dianggap ibadahnya baik. Bayangkan baru dia lahir katanya, masa beratus-ratus tahun guru kita mengajarkan kita ini katanya, masa salah? Itu kan tidak lagi bermain dalil tetapi bermain akal. Habislah yang berkaitan dengan dalil-dalil ini para jamaah. Sekarang akan kita ambil intinya, yaitu ahli bid'ah dan ciri-cirinya, sehingga tidak memponis serampangan. Baik. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, bid'ah yang membuat pelakunya layak dicap sebagai ahli hawa, ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ialah
bid'ah yang menurut para ulama pakar sunnah benar-benar menyelisih petunjuk Al-Quran dan sunnah. Nah, ini para jamaah. Jadi para ulama yang menetapkan, bukan kita sembarangan. Jadi ulama menetapkan bahwasanya bid'ah ini telah jelas menyelisih Al-Quran dan sunnah. Sepakat. Mana dia? Nah, baru dibawakan contoh. Seperti bid'ah yang dilakukan oleh kelompok Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin gara-gara berbuat dosa besar. Rafidhah Syiah yang mengkafirkan sahabat. Qadariyah, kelompok yang mengingkari adanya takdir Allah. Murji'ah, kelompok yang mengeluarkan amalan bagian dari iman. Nah, ini para jamaah. Kalau di sini bisa disimpulkan ada dua, ya. Dikatakan seorang itu, ya, atau nanti penjelasan insyaallah taala di poin ke-6. Dari sini kita melihat satu saja dari sini bahwasanya dikatakan dia itu ahli bid'ah ketika menyelisih prinsip atau menyelisih pokok-pokok akidah salaf, baru orang itu dikatakan ahli bid'ah. Dan ingat, mengatakan ahli bid'ah bukan mengeluarkan dari Islam loh. Beda kalau mengkafirkan, mengeluarkan orang dari Islam. Kalau mengatakan ahli bid'ah hanya mengeluarkan dia dari ahli sunnah. Tapi meskipun demikian ya bahaya, karena keluar dari sunnah kena ancaman. Kulluha finnar. Ya. Tetapi ingat, orang yang mendengar penjelasan ini jangan pula memponis dirinya di neraka lalu kita dikatakan memponis dia. No, dikatakan kita masuk neraka katanya. Terus dia ngambek, apa katanya? Biar kelompok ustadz aja sudah masuk surga katanya, biar kami di neraka saja katanya. Allahu Akbar. Ya, ini musibah nih para jamaah. Ini apa musibah ini? Ya dengar dulu lah. Ya, dengar dulu. Jadi ingat, ya, memponis ahli bidah bukan mengeluarkan dari apa? Islam. Ya, tentu menjadi ahli bidah kena ancaman. Ya, berbeda menghukumi ahli bidah dengan menghukumi kafir. Berbeda. Ya, baik. Penjelasan serupa disampaikan oleh Imam Ahmad, juga Imam Al-Barbahari, juga Imam Al-Asfahani rahimahullah, ya, yang sudah berlalu. Nah, berikut ini ciri-ciri ahli bidah sangat jelas. Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi Muhammad SAW menerangkannya di dalam banyak hadis beliau. Para ulama salafus saleh juga menjelaskan ciri-ciri tersebut agar umat tidak terjerumus. Jadi kita ini belajar bidah ini supaya kita tidak kena bidah. Bukan kita belajar bidah tentang bidah supaya memponis orang jadi ahli bidah, enggak. Ya. Supaya kita waspada, sebagaimana hadis Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, dahulu sahabat bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Rasul tentang apa? Keburukan, karena takut jatuh di dalamnya. Baik. Berikut beberapa ciri yang dimaksud. Nah, ini di para jemaah. Ciri-ciri ahli bidah. Pertama, tidak memahami tujuan syariat yang sesungguhnya. Apa tujuan syariat kita? Tujuan syariat kita adalah at-ta'abbud. Bagaimana kita ini menghambakan diri beribadah sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mengikuti hawa nafsu. Dan yang kita ikuti dalam beragama hanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan manusia selain Rasul.
Maka Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan dalam Majmu'ul Fatawa, sebab dolalnya, sesatnya manusia di muka bumi ini ada dua. Ada berapa? Dua. Pertama, tahrim ma ahallallah, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-qaul 'ala Allah bila ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini dua sebab sesat nih para jamaah. Kita berbicara tentang agama tanpa ada dalil yang sahih. Ini sebab sesat di muka bumi. Yang kedua yang sudah jelas haram kita halalkan. Gara-gara apa? Hawa nafsu. Ini dua sebab dolal, ompoleng. Ya, dua sebab sesat di muka bumi. Pertama, al-qaul 'ala Allah bila ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Yang kedua, tahrim ma ahallallah, ya, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dua sebab sesat di muka bumi ini. Jelas M. Rasid? Ulangi coba. Dua sebab sesat. Ya jelas-jelas doang. Lamun dia jelas gitu. Insyaallah. Guru pedang. Jadi kalau Bapak guru tidak bisa menjawab, besok malam kita harus makan semua. Nih. Semua ya, makan. Ih. Terani cerita nih jemaah lagi nih. Hah? Masya Allah, speaker salon di atas kepalanya coba. Nah, mengenai siapa yang beta kaputannya malaikat. Baik, ada dua sebab. Pertama, al-qaul 'ala Allah bila ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Yang kedua, mengharamkan dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ciri ahli bidah itu tidak memahami tujuan syariat. Yang kedua, hidup dalam firqah, hidup dalam kelompok-kelompok dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, memisahkan diri dari sunnah. Karena itu maksud dari jamaah kaum muslimin. Karena namanya al-jamaah sebagaimana kata Ibn Mas'ud, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, yang sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian. Berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Ya. Yang ketiga, nah ini dengar para jamaah nih, suka memperdebatkan masalah yang sudah jelas hukumnya. Ya. Namun mereka tidak mempunyai ilmu tentangnya. Maka ini ciri ahli bidah nih para jamaah. Barang yang sudah jelas diperdebatkan. Yang tidak jelas itu baru kita perdebatkan. Ya, memperdebatkan matahari di siang bolong, apa kata orang? Hah? Gila. Sekarang dalil Quran sudah jelas tentang asma sifat, apa yang mau kita perdebatkan, tinggal nerima atau tidak. Itu sebabnya para ulama ussalaf enggak mau berdebat kalau masalah-masalah yang urusan din ini. Kenapa? Barang jelas diperdebatkan, kita yang gila nanti. Jadi kalau suka berdebat, nantang debat, ini ciri ahli bidah nih para jamaah. Yang keempat, selalu mengikuti hawa nafsu, meninggalkan dalil. Ya. Yang kelima, mendahulukan akal daripada wahyu. Padahal agama kita wahyu bukan ra'yu. Sebagaimana hadis Ali,
"Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuf aula bil mas'i min ala." Andai kata agama ini pakai akal, pendapat, niscaya alasnya sepatu lebih utama diusap dari apa? Dari punggungnya. Karena yang kotor itu ternyata yang diusap apa? Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, didahulukan akal ketika ada dalil, diantaranya masalah sifat Allah. Dalil mengatakan Allah di atas, ya sudah sampai sana. Jangan mengatakan apa? Lah, berarti kalau di atas berarti Allah bertempat. Ini akal. Ini apa? Akal. Oh, Allah maunya di atas, apa terus yang diributkan? Maka ini akal dan hawa nafsu. Yang keenam, tidak mengerti sunnah-sunnah Nabi SAW. Betul di para jemaah. Tidak memahami sunnah. Ya. Bahkan apa katanya? Ini katanya jamaah sunnah. Kenapa di sunnah-sunnah dikerjakan yang wajib enggak katanya? Subhanallah. La ilaha illallah. Ya. Tidak memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada orang makan begitu dijilat, ya dia rakus ini katanya. Nggak paham sunnah. Ada orang pakai jenggot dikatakan goblok katanya. La ilaha illallah. Ya, tidak mengerti sunnah Nabi SAW. Yang ketujuh, suka bergelut dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang multi makna, banyak arti, itu dipakai mengaburkan yang jelas maknanya. Jelas Allah di atas, tapi dipakai wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Jadi ayat-ayat yang jelas dikaburkan menggunakan ayat-ayat mutasyabih. Maka lihat dalam surat Ali Imran. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Yang di dalam hatinya ada penyimpangan, dia ikuti yang mutasyabih, dia tinggalkan yang muhkam. Dia tinggalkan yang terang, diambil yang samar. Ini ciri-ciri ahli bidah. Yang kedelapan, tidak mau menisbatkan diri kepada salaf, enggak mau dibilang salafi. Enggak mau mengatakan ikut salaf. Maka Syekhul Islam rahimahullah mengatakan la aiba ala man adhhara as-salaf wa intasaba ilaih. Tidak ada celaan bagi orang menampakkan mazhab salaf, mengatakan dirinya salafi. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Mazhab salaf itu pasti benar karena itu Nabi. Tapi kalau orang salafi belum tentu 100% dia benar. Kenapa? Orang bukan manhaj, bukan agama itu. Kalau agama itu 100% benar. Tapi kita yang salafi ini ya belum tentu kita 100% benar. Ada saja salahnya kita. Masih kita suka lekak mungkin. Masih suka bohong, masih suka ingkar janji. Ya, ini masih LC, longgar cucuk kita ini masih. Bahaya ini. Ya. Iya. Ini apa? Pribadi. Kalau istilah orang oknum. Ya, hati-hati. Ya. Kemudian yang kesembilan, menolak as-sunnah dengan alasan lebih suka berpegang pada Al-Quran. Ya, masa kita kita kalahkan Quran katanya. Padahal sunnah yang menjelaskan. Padahal apa? Al-Quran dan sunnah nggak bisa dipertentangkan. Justru sunnah itu menjelaskan apa? Al-Quran. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza jadalukum bisyubuhatil Quran fakhudhuhum bis-sunan." Kalau ada yang mendebat kalian dengan syubuhatul Quran, ayat-ayat mutasyabih, bawa mereka kepada hadis. Kenapa? Orang yang memahami sunnah lebih paham Al-Quran. Lebih paham apa? Al-Quran. Contoh, ada beberapa awam yang mengatakan ketika kita khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Apa katanya? Jangan ditambah-tambah Al-Quran mengatakan alhamdulillah katanya. Enggak paham. Kenapa? Innal hamdalillah itu hadis bukan Quran. Dan ingat Al-Quran, hadis begitu. Hadis itu mendatangkan hukum lebih dari apa yang ada di dalam
Al-Quran. Cara ngusap kepala ada dalam Quran? Zakat fitrah 2,5%? Afwan, satu so ada dalam Quran? Tidak ada. Zakat mal 2,5% ada? Tidak ada. Semuanya di mana tempatnya? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang, gulu. Sikap gulu ini bukan ciri ahli sunnah para jamaah. Maka kita tidak boleh gulu, tidak boleh mengagungkan berlebih-lebihan. Ya, seorang itu berikanlah dia kedudukannya sesuai dengan posisinya. Nabi saja yang sudah jelas keutamaannya enggak mau diagung-agungkan. Faqulu Abdullah wa Rasuluh, katakan apa? Abdullah wa Rasuluh. Enggak senang Nabi diangkat-angkat. Baik. Kemudian yang ke-11, berlebih-lebihan dalam ibadah, ghulu dalam ibadah juga. Ini bukan ciri ahli sunnah. Maka Nabi SAW, sahabat mengatakan, al-iqtisadu fi sunnatin khairun min ijtihadi fi bid'atin. Sederhana dalam sunnah lebih baik ketimbang semangat tapi dalam bid'ah. Sederhana, sedikit. Sampai ingat ucapan Salam bin Sulaim, ya Salam, nam ala sunnah khairun min an taquma ala bid'ah. Engkau tidur dengan cara sunnah lebih baik ketimbang engkau bangun salat malam tapi cara bid'ah. Yang ke kekuatan tata cara hidup menyerupai orang-orang kafir. Ini disebut apa? Tasyabbuh. Tentu ingat, tasyabbuh ini menyerupai dalam hal yang merupakan syiar agama mereka. Tahun baruan, hati-hati ya, buat peringatan itu, peringatan ini. Ini adalah tasyabbuh, merupakan ciri-ciri ahli bid'ah. Maka lihat ucapan Yahudi kepada Umar yang sudah kita sebutkan. Kalau kami tahu atau kalau kami tempat turunnya ayat itu, kami jadikan hari itu hari raya. Nah sekarang suka buat hari raya ini, hati-hati nih. Karena dalam Islam hari raya hanya berapa? 2 saja, enggak ada kecuali 2 ini. Yang ke-13, Allah menetapkan. Ya, Allah punya kaki, Allah punya betis. Nabi yang mengatakan demikian, Allah yang mengatakan demikian. Nah, gara-gara itu dikatakan apa? Dikatakan mujassimah. Ya. Kemudian yang ke-14, memusuhi dan melecehkan ulama ahlul hadis. Ahlul sunnah mengagungkan para ulama, memuliakan mereka. Ahli bidah dicela. Para ulama ahlus sunnah di hadis. Sementara kita mengimani termasuk golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak apa? Yang tidak memuliakan atau mengetahui haknya orang-orang alim. Yang ke-15, mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengannya tanpa disertai dalil. Nah ini para jamaah, ini ciri ahli bidah. Ya, bi ghairi dalil, mengkafirkan orang lain tanpa ada dalil, yang tidak sependapat dengannya. Dan ini dalam kelompok apa? LDI. Yang luar kelompok yang tidak baiat dikafirkan, termasuk juga apa? Ya, khawarij yang tidak berbaiat. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafiyun tidak mengkafirkan
kan itu hak Allah dan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar mengatakan, al-afwi khairul limin an akhku, salah memaafkan lebih baik ketimbang salah menghukumi. Idra'u al-hudud bisyubuh, hentikan hukuman pancung potong tangan. Kalau masalah ini perlu apalagi yang berkaitan masalah mengkafirkan. Kalau potong tangan saja yang potong, insya Allah nggak mati. Tapi mengkafirkan itu bisa mati orang. Ya. Maka oleh karena itu, mengkafirkan orang tidak sependapat dengannya tanpa disertai dalil, ini ciri ahli bidah, bukan ciri ahli sunnah. Sunnah suka main kopar kafir, berarti ini ya, jangan-jangan nanti yang khawarij, ya. Kenapa? Karena ada kemiripan jenggot, anaknya naik. Ini perlu waspada, hati-hati ini. Ya. Kemudian yang kerja sama dengan penguasa menghalang-halangi dakwah, ciri ahli bidah ini. Ya. Ya. Dalil habis pakai otot. Ya. Nah, dikatakan di sini, walaupun ciri-ciri ahli bidah sudah sangat jelas, kita dilarang ya memvonis suatu perkara atau perbuatan sebagai bid'ah secara serampangan, sembarangan, apalagi kita sampai sebagai ahli bid'ah. Yang namanya menghukumi perorangan dengan menghukumi secara umum. Menghukumi perorangan ini ya tarattabu alaihi umur, nanti akan menghasilkan sekian banyak perkara. Nah, jadi dikatakan di sini ya, walaupun ciri-ciri ahli bidah sudah sangat jelas, kita memvonis suatu perkara atau suatu secara serampangan. Maka ingat, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, bid'ah yang membuat pelakunya cap sebagai ahlul bid'ah apabila menurut para ulama menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka yang pertama kali disebut berbicara tentang karena akidah itu hitam putih para jamaah, nggak ada abu-abunya. Ya, kalau masalah ijtihadiyah fiqhiyah masih ada abu-abunya. Mana kalami sahih yahtamilul khata wa kalairi khata, ucapanku, pendapatku benar tapi kemungkinan salah, tapi benar. Dan ingat apa kata naradun wa mardudun illa sahibu hadzal qabr. Semua kita bisa ditolak kecuali yang punya kuburan. Menunjuk siapa? Kubur sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Saya kira demikian pada kesempatan malam hari ini. Besok malam lagi. Besok malam kan libur di sini. Kecilan aja seperti ini insyaallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita buka sesi yang kedua, jawab. Ya, kita buka dari Om Poleng dulu supaya suasana lebih hangat. La ilaha. Nggak percaya sama sekali dia? Iya. La ilaha illallah. Untuk apa kita jauh-jauh ke Mekah lempar setan katanya. La ilaha illallah. Di sini banyak setan katanya.
Iya, tapi kan tidak bisa diponis. Mungkin karena kebodohan, mungkin nafsu dikendalikan. Maka kita katakan yang seperti ini jahil, perlu diberikan apa, ilmu. Tapi kita lihat apa, asyaitanu tarjumun wa millata abikum tattabi'un, kata Nabi SAW. Yang kalian lontar di Mina itu setan. Betul, setan. Millata abikum tattabi'un, dan ya yang kalian ikuti. Ya. Jadi hanya setan sudah kita lempar itu. Tapi jangan, karena apa? Ada orang-orang kita temukan di sana para jamaah, habis batu 7, sandal dibawa. Setan, kalian dari jauh. Ini setannya bikin tertawa. Ya, Allah Ta'ala alam. Ada juga seorang yang cacat kakinya sebelah Nah, ini Allah. dan dia selama merasa bersalah. Kalau dia memakai celana cingkrang, akan kelihatan kakinya yang panjang, jangan merasa berdosa, ya kan? Malah sombong gitu. Nah, jadi bagaimana? Nah, laki apa perempuan nih? Ah iya. Nah, namanya kaki harus kelihatan. Tidak ada malu ketika kita melaksanakan syariat Allah. Apabila kita malu melaksanakan syariat Allah, ini lihat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia naik di pohon kayu, datang singkap, dia punya apa, Pak? Atau betis. Betisnya. Sahabat tertawa. Nabi bertanya, apa yang kalian tertawain? Katanya, ya Rasulullah, min riqqati sa, betisnya terlalu tipis, katanya. Nabi menjawab, sungguh dua betisnya Ibn Mas'ud lebih berat dari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum Ustaz, darinya setiap bulan Rajab 10 sampai akhir Rajab di masjid kami sehabis salat membaca liwarhamni wa tub alayya 100 kali. Ini jelas tidak ada dalilnya. Allah Ta'ala ala wa. Jika salat tahajud 2 rakaat lanjut witir, apakah lanjut witir? Ya otomatis. Kecuali kalau witir 3 sekaligus, supaya jangan serupa dengan apa? Salat maghrib sekaligus dalam surah At-Tirmidzi, ini sah. Tetapi lebih afdal 2 salam tambah sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada dalilnya mengatakan kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang tidak pernah keluar dari kampung halamannya? Ini ucapannya para ulama. Ya. Ini menunjukkan kita harus rihlah, berjalan ilmu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan? Haji Hamdun. Baru Haji Mardi terus. Tidak ada masalah kalau pengikut. Jika sunnah membahagiakan sebab utama dari etikaf sebulan penuh, lalu apakah termasuk hasad jika hanya mau bahagia sendiri? Tapi ya tidak termasuknya hasad namanya. Namanya hasad itu kita membenci kebaikan yang ada pada orang lain. Kalau sampai berniat kebaikan itu hilang, itu hasad kelas hebat. Wallahu ta'ala ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah, ketua regu nih. Masya Allah. La ilaha illallah. Dia adalah nanti, oke.
Ya, terus pertanyaannya? Terus kita diintip sama orang bid'ah itu kita setelah itu tetap kita menang, tapi setelah hilang terus kita itu kan Lepas sudah. lepas ya, karena kita semua pada Tahallul. jadi akhirnya dia tidak percaya. Jadi sampai kita mau Insya Allah dapat pahala Haji Mardi. Pokoknya Haji Mardi insya Allah dapat pahala insya Allah. Alhamdulillah. Nomor 2. kemarin Wahimah dia janji undangannya, Tahu-tahu? dia sampai jam 11. Astagfirullah. Jadi kita mau ini bukannya kitab 5 kitab. Pantesan Haji Mardi nggak ada kemarin, bahasa dia nunggu nasi sepiring 5 jam. Terus 5 kitab segitu. Sampai di sana tetap kita kenapa saya hadir? Padahal di sini juga walimah itu kan pahala. Juga kita ngadinya pahala. Tadah aja nah. Pak Po. Allah taala ala wa alam. Baik. Penerus stok ahli bidah, la ilaha illallah. Pada kampung tempat merukan kebidahan bisa dikatakan ahli bidah. Insyaallah nih besok malam kita sebutkan, tapi itulah dia dalil Al-Qur'an dan sunnah. Dan dilihat pertama akidah. Allah taala ala wa alam. Apakah ahli bidah sama dengan orang ikut-ikutan mengerjakan bidah? Ya beda ya. Berbeda. Allah taala ala wa alam. Menyatakan mantan salafi dan ditanya menjelekan salafi, bagaimana mungkin dia salah pilih? Bukan dia salafi. Ya, karena apa? Orang yang benar-benar mengikuti sunnah ini disebutkan dalam Sahih. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Hai Abu Sufyan," kata Heraklius, ya, "Taraka ahadun dinahu, ya, raghbatan anhu au sukhtatan lidinihi," begitu. Apakah ada yang meninggalkan terhadap agamanya? Qala la. Lalu apa kata Heraklius? Wa hakadzal iman idza khalatathu basyashatuhu. Demikianlah yang namanya iman itu kalau sudah masuk ke jiwa, berarti apa? Dia belum salafi, dia masih salah pilih. Allah taala ala wa alam. Buku dibahas malam ini kaidah mengenai sunnah. Untuk mendapatkannya bagaimana caranya, nanti dihubungi di studio nih ya. La ilaha illallah. Depan rumah sampai 2 pekan tidak ada yang nyari, apa boleh diinfakkan? Umumkan dulu, tapi syaratnya uang itu adalah standarnya andai kata hilang dicari oleh orang baru diumumkan. Tapi kalau 1000 insya Allah nggak ada yang nyari dia, tidak apa-apa, langsung dimanfaatin boleh. Ta'ala wa'ala. Ya Bu. Iya. Ya bid'ah. Iya bid'ah itu contohnya. Iya. Karena bid'ah itu kan lebih. Nah, itu dia. Zikir setera ini 1000 itu. Ya. Disuruh alaihi wasallam tumanina dalam salat, enggak pakai tumanina, tancap gas. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya mempelajari tarekat dan marifat itu? La ilaha illallah. Baik, ditunggu jawabannya. Tarekat marifat haram dipelajari. Allah qala Rasul bukan marifat. Allah alam annahu, ini ilmu pertama di la ilaha illallah, marifat, hakikat, filsafat, ya, jimat,
Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Halo, Salah, pertanyaannya dari mana? dari Medan. Saya mau tanya Pak Ustadz, bolehkah saya mengirimkan infak masjid kepada anak saya waktu dia mau sholat? Sahkah saya berinfak itu? Baik. Ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, halo. Warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Ya, bagaimana Pak Ustadz, imam yang tancap gas ini bagaimana? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Bolehkah infak ke masjid dikirim lewat anak saya sholat? Kenapa tidak boleh? Yang penting ikhlas karena Allah dari hasil yang halal. Allah taala ala wa alam. Bolehkah ikut imam yang tancap gas? Katanya enggak boleh. Kenapa? Tumakninah rukun. Ingat itu loh, sahabat sampai 3 kali disuruh nyerah. Rasulullah, aku enggak bisa lebih baik dari ini, ajarkan aku. Ternyata tumakninah. Nabi suruh ulangi, berarti apa? Salatnya tidak. Rasid. La ilaha illallah. Pertama kita katakan intinya jangan syirik, tidak usah pikirkan ahli bidah, pikirkan kita dapat saya syafaat dapat tidak. Ya, Allah taala. Terus. Kita bukan kita memponis ya. Biarlah para ulama ya, dan memponis ini dibangun dengan dasar ilmu. Kenapa? Kebanyakan orang yang berbuat bidah ini sekarang ikutan. Yang dai-nya beberapa saja. Ya, maka berbeda sikap kita terhadap dai-nya. Allah taala wa alam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan pertanyaannya dari Lampung. Itu di mana Pak? Salah ya sih. Baik, ditunggu jawaban. Ya, makasih Pak ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo. Halo, Ya, dari mana? dari Ponsing Riau. Dari Riau, silakan. Ya. Ustaz, ini dengan namanya? Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca ayat itu dan terus apa hukumnya? Baik. Ditunggu jawaban. Saya. Ya. Pertama, katanya bagaimana yasinan tiap Jumat? Kahfian. Tetapi kalau kahfian masih bukan berjamaah. Adapun yasinan tiap Jumat ini adalah amalan. Wallahu taala ala wa alam. Yang kedua, ada sholat subuh orang ayatnya itu terus katanya. Ya harap maklum, mungkin nggak ada hafalan yang lain. Insya Allah nggak apa-apa. Wallahu taala ala wa alam. Silakan. Ini bid'ah segi bahasa. Bid'ah segi. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Wallahu taala wa alam. Bentar Om. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana?
Apa? Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Bagaimana? Halo? 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 Ya, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, ini bagaimana Ustaz hari di Maulidan ini, lalu agama lain ini bagaimana itu? Baik. Apa Ustaz? Assalamualaikum. Salam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wiridnya Nabi itu apa saja? Wirid Nabi ya. Tunggu. Barakallahu fikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Dari mana? Dari Banyumas, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Kalau waktunya habis maghrib, apakah seperti Anda? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkaitan masalah maulid, minta-minta sama agama luar katanya. Hatta minta sama orang pun nggak ada dalilnya. Karena apa? Lahir ada tuntunan memperingatinya. Allah Ta'ala. Itu bagaimana? Kalau mau tahu wirid Nabi, ini perlu dibeli buku. Wirid dan doa. Ini ditulis oleh guru kita Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala. Bisa dibeli variasi sunnah dalam ibadah. Berikutnya berkaitan dengan zikir petang. Apa tuntunannya ba'dal maghrib? Ba'dal maghrib juga petang. Ya, intinya selama jangan sampai jam 10 malam petang. Wallahu ta'ala wa alam. Om Poleng. La ilaha illallah. Enggak boleh itu Om. Jangan mana, jangan. Ini jangan-jangan dia mau menerima sunnah tapi gara-gara cara kita salah nanti lari dia. Meskipun ini bahasa bukan untuk dicandakan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Ini jelengan di barat teruan ini jana. Tuh, wallahu taala ala wa alam. Baik. Ya, pertanyaan di sini. Baik. Ketika orang tua saya masih mengerjakan bid'ah seperti tahlilan dengan dalil biar silaturahmi tidak putus. Atau karena keluargaan, bagaimana menyikapi? Ingatkan dia cara Nabi itu yang terbaik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum salat di masjid yang pembangunan hasil sumbangan dari artis penyanyi katanya. Kalau masjidnya tidak masalah. Ya, yang masalah itu adalah narullah ta'ala ala wa alam. Anak orang kafir meninggal dalam keadaan belum balik, apa ya? Berdasarkan sebagian hadis belum balik, iya, dimasukkan dia ke dalam surga. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara kitanya? Harus taat kepada Allah. Yang kedua, ya sering-sering saja baca Al-Baqarah. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah pelaku Nabi? Iya. Mana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim wa alam. Banyak orang melihat, orang memberikan pernyataan, saya bersaksi bahwa fulan adalah orang baik. Ya, kita katakan kalau orang baik bersaksi baik, tapi kalau orang tidak baik bersaksi ya tidak baik. Ya, dahulu sahabat yang bersaksi, sahabat itu Allah katakan antum syuhada Allah fil ar. Kalian ini di muka bumi. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bagaimana ketua masjid masih mengikuti kesyirikan dan bid'ah? Ya nasihati, mudah-mudahan dia jauhkan kesyirikan dan bid'ah itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menjawab orang mengatakan kalau begitu mobil bid'ah? Kita katakan engkau belum paham bid'ah, tidak usah ngomong. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya silakan Mas Epul pertanyaannya. Tuan coba. Silakan Mas Epul. Mas Epul, silakan. Oh iya, halo. Ya halo, udah. Halo, udah. Gimana sesuatu daerah itu kan aja kan nggak ada yang sunnah, tokoh ulama dan sunnah. Tapi kalau mau ke sunnah kan nggak ada suatu tokoh agama. Nah itu hukumnya misalnya. Baik. Ilallah, urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang tidak ada sama sekali dan mereka pun berusaha belajar tapi tidak ketemu juga, maka apa? Amruhu ilallah, urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum makan menggunakan sendok pakai tangan kiri. Pakai sendok nggak ada masalah, tapi tangan kanan. Ya, ini pakai tangan kirinya yang bermasalah. Ya, kalau memang tangan kanannya sehat, maka itu adalah oh jadi beban kaputan. Apa? Bukan ibunya makanya ya. Ya. Ribu atau rupiah? Oh, saya kira rupiah. Ya tunggu 1 tahun. Setelah 1 tahun ya bawa saja ke masjid. Ada lagi? Ya Haji Mardi. La ilaha illallah. Oh, Haji Mardi. Ya. Ad-dinu ghalab. Agama menang. Agama itulah dalil. Ya. Belum menunjukkan orang itu benar. Banyak orang kafir encer-encer otaknya. Tapi ternyata mereka tidak dapat hidayah kepada Islam. Allah taala ala wa alam. Ya halo. Silakan pertanyaannya. Ya silakan pertanyaannya Pak. Bagaimana hukumnya tidak cukup 40? Jadi tunggu jawabannya. Lanjut apa? Batal. Ya baik. Ditunggu jawabannya. Ya halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tempat saya ini, saya sekarang ini jauh besar. Rumah saya ini. Halo. Jadi tempat saya ini dia Ada rumah tempat ini ada 6 buah. Tapi waktu azan itu ada yang azan, ada yang sudah mana yang saya Jumlah peserta Jumat
Ada yang enggak 40, lanjut gagal katanya. Karena Jumat itu minimal 3 orang. Allah taala ala wa alam. Di tempat saya ada 6 masjid, kata mana yang kita ikuti, di mana tempatnya sholat itu diikuti. Wah, baik, saya kira demikian kesempatan malam yang bahagia dan mulia ini. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana tukang kamar?